Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM, stasiun suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari studio 1 lantai 2 Gedung Star FM di Jalan AMT Lama Panyabungan. Pagi Madinah, Madinah pagi, sahabat Star FM, kita di program spesial setiap minggunya di hari Selasa di Ruang MUI Madinah. Tiap hari Selasa kita hadirkan di ruang dengar sahabat Star FM semuanya dengan narasumber yang berbeda tentunya tiap minggu dan temanya juga berbeda. Dan untuk hari ini sudah hadir di sini bersama kita narasumber yang luar biasa sekali dari Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mandailing Natal. Dan buat sahabat Star FM nanti boleh bergabung bersama kami untuk tema hari ini mengenai rekonstruksi fikih terhadap HAM dan konsep negara. Agak berat ini judulnya ini, temanya ini sahabat Star FM. Tapi itu memang sudah sesuai dengan narasumber yang sudah kita hadirkan dengan jadwal beliau yang begitu padat sahabat Star FM. Untuk kamu yang pengen bergabung nanti boleh di line telepon kita di 0811-658-1026 atau di SMS nanti ataupun di WhatsApp-nya di 0812-9172-1177. Kamu juga bisa mendengarkan kami melalui live streaming kami di www.starfmmadinah.com dan siaran langsungnya boleh di fanpage Facebook kami di Radio Star 102,6 FM Panyabungan. Untuk Instagramnya sahabat Star FM di Radio Star 102,6 FM. Kamu follow IG kita, nanti di follow back kembali ya. Untuk YouTube channelnya di Star FM News Channel, like, subscribe, komen, dan share untuk menonton siaran ulang ini kembali. Baiklah sahabat Star FM, beliau sudah hadir, sudah ditunggunya lama-lama ini Ustadznya ini. Ustadz yang sudah lama kita tunggu ini ada Ustadz Aulia Rahman MPD, selaku ketua anggota bagian Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Madinah. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, pagi juga. Ya, masih muda sekali ternyata beliau sahabat Star FM. Bapak Ustadz apa Bapak sih? Boleh kedua. Karena masih muda sekali nih sahabat Star FM ya. Dengan Ustadz Aulia Rahman, gimana tadi perjalanannya menuju Radio Star FM? Alhamdulillah, walaupun agak sedikit mendung, kita upayakan untuk hadir di radio kita ini. Alhamdulillah. Ya. Mengenai temanya tadi rekonstruksi fikih terhadap HAM dan konsep negara. Ini temanya itu agak lain ya Pak ya, agak lain ya Ustadz ya. Karena agak berat ini menurut saya sendiri sebagai yang sering di radio inilah, yang berkecimpung di dunia radio, agak berat. Baru ini agak berat saya lihat temanya ini. Ini kenapa bisa mengangkat tema seperti ini Ustadz? Ya kebetulan kemarin Kementerian Agama Republik Indonesia membuat kegiatan ya, kegiatan tahunan, namanya itu ICIS ya, Annual International Conference on Islamic Studies. Jadi itu konferensi tentang studi Islam ya, yang diikuti oleh para cendekiawan Muslim, intelektual Muslim, kemudian para dosen, peneliti baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Nah, jadi kegiatan itu kegiatan tahunan diadakan di Surabaya. Kebetulan temanya itu adalah mengenai recontekstualizing fikih for equal humanity and sustainable peace. Jadi ICIS pada tahun ini mengangkat tema mengenai rekontekstualisasi fikih ya, terhadap untuk kesetaraan kemanusiaan dan perdamaian yang berkelanjutan. Nah, kebetulan saya dari MUI, juga dari STAIN Mandailing Natal itu ngupload ya artikel saya. Nah, kebetulan itu juga terpilih alhamdulillah dengan nilai yang sangat lumayan tinggi. Nah, jadi kebetulan saya juga hadir kemarin untuk mempresentasikan makalah dan paper kita pada kemarin itu. Nah, kemudian juga kebetulan karena makalah kita juga sesuai dengan temanya, maka terpilihlah, yaitu tema kita adalah
rekonstruksi fikih terhadap hak asasi manusia dan konsep negara. Nah, jadi di dalam ICIS itu kan ada terbagi ya dalam beberapa tema. Jadi reaktualisasi fikih itu di dalam konferensi itu tuh terhadap kesetaraan dan keberlangsungan perdamaian. Nah, itu dibagi menjadi 10 tema. Nah, kebetulan kita termasuk di dalam tema global citizenship. Nah, jadi kewarganegaraan global. Kewarganegaraan ini diangkat ya. Iya, makanya konsep negara di situ sangat menarik bagi Kementerian Agama, makanya terpilih. Begitu, Mbak. Nanti apakah bertentangan dengan fikih atau dengan agama gitu ya, Pak? Iya, begitu. Rekonstruksi fikih terhadap HAM dan konsep negara. Tadi kalau untuk ini sendiri ya, Ustadz ya, bagaimana sih kaitan HAM itu sendiri nih yang terkait dengan tema dengan konsep negara kita? Ya, sebelumnya perlu kita jelaskan bahwa paper kita kemarin itu diambil dari bukunya Abdullah Ahmad An-Naim ya, seorang intelektual Muslim dari Sudan yang belajar di Inggris mengenai hukum hak asasi manusia dan hukum internasional. Nah, jadi beliau punya buku yang sangat spektakuler. Yang pertama adalah Islam Toward and Islamic Reformation yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah Islam and the Secular State. Nah, jadi di dalam buku yang pertama itu yaitu Toward and Islamic Reformation. Nah, jadi Abdullah Ahmad An-Naim itu membahas mengenai kaitan fikih terhadap hak asasi manusia. Nah, jadi menurut Abdullah Ahmad An-Naim yang berasal dari Sudan ya, kita tahu Sudan sekarang lagi rusuh-rusuhnya itu, mudah-mudahan damai ya. Amin. Nah, jadi menurut beliau itu di dalam gerakan Islam modern pada saat ini terdapat praktek-praktek yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Nah, salah satunya itu adalah mengenai kebebasan beragama. Nah, jadi misalnya ini berimplikasi terhadap hadis ya yang digandrungi oleh gerakan-gerakan Islam tersebut bahwa man baddala dinahu faktulu, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah ia. Nah, ini menurut Abdullah Ahmad An-Naim ini sangat bertentangan dengan asasi manusia, bahkan dengan ayat Al-Quran itu sendiri ya, la ikraha fid din. Seolah-olah itu dibolehkan ya. Iya, seolah-olah membunuh manusia ciptaan Tuhan itu boleh gara-gara dia mengganti atau tidak menganut Islam lagi alias murtad. Nah, ini banyak ya diaplikasikan oleh gerakan-gerakan Islam modern. Nah, ini tentunya sangat bertentangan dengan hak asasi manusia ya. Di barat sana kita tahu hak asasi manusia itu hak dasar ya, yang melekat pada diri manusia dan tidak bisa dicabut. Nah, jadi begitu, Mbak. Ya, begitu ya. Berarti itu sama tidak dengan gerakan radikal seperti yang kita tonton banyak di TV ini ya, yang di televisi yang ditayangkan, bahwasanya kadang dibuat bentrok antara HAM dengan agama gitu ya, Pak Ustadz ya? Iya, benar itu pemikirannya. Jadi banyak gerakan Islam itu membenturkan hak asasi manusia di barat dengan yang ada di dalam Islam itu sendiri. Padahal kalau kita memegang prinsip humanisme ya, kemanusiaan, otomatis hal-hal yang bertentangan dengan asasi manusia itu perlu direkonstruksi ulang, artinya dibangun kembali, dikaji kembali. Nah, itu yang dimaksud dengan rekonstruksi fikih terhadap hak asasi manusia. Nah, kenapa bisa muncul hadis itu, dibunuhlah orang yang mengganti agamanya? Itu kan muncul pada situasi sejarah ya, Bu ya. Oh, itu waktu ketika zaman peperangan. Iya, peperangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, banyak orang yang murtad, nggak mau membayar zakat. Nah, jadi itu termasuk sebuah political treason kalau di dalam bahasa Inggrisnya, ada pengkhianatan politik. Nah, jadi
kalau Anda tidak mau membayar zakat, maka itu akan berpengaruh pada pendapatan negara, makanya itu harus diperangi. Nah, begitu situasi sejarah itu yang melahirkan hal-hal yang bersifat itu ya agak keras gitu. Nah, itu perlu direkonstruksi ulang menurut Abdullah Ahmad An-Naim, bukan syariatnya tapi pemahaman fikihnya. Fikih itu kan pemahaman. Iya. Ya, begitu. Bukan masalah fikih ibadah atau fikih apanya ya, Pak ya, tapi pemahamannya khususnya tentang yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Contohnya ya hukum potong tangan misalnya, contoh yang lain kan. Jadi ya kalau orang Islam yang mencuri dipotong tangannya. Kalau orang yang bukan Islam kan nggak dipotong, karena dia bukan orang Islam. Nah, itu kan diskriminasi terhadap umat Islam itu sendiri. Nah, itu perlu direkonstruksi menurut Abdullah Ahmad An-Naim di dalam bukunya. Dan itu yang di jurnalkan ini ya, ya itu yang kita angkat kemarin di ICIS. Oke, menarik sekali Ustadz pembahasannya, karena ini sangat relate banget dengan kehidupan kita. Kenapa kayak misalnya di Aceh, kenapa beda dengan ini? Mungkin nanti kita bahas kembali ya, karena itu juga nanti terkait dengan pertanyaan sahabat Star FM di sini. Baiklah sahabat Star FM, kita dengarkan dulu yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami di Ruang MUI Madinah.